Hai guys, kali ini kita akan bahas kisah yang dialami oleh keluarga Rodan. Jadi tepat di tanggal 21 April 2016 itu, semua keluarga Rodan ini meninggal, meregang nyawa di tempat mereka. Itu tepatnya itu di Pike County, Ohio, di Amerika. Jalannya itu jalan perbukitan Union Hill Road. Jadi di jalan ini disertai dengan pegunungan, pohon-pohonan gitu. Pokoknya daerahnya masih bisa dibilang pedesaan juga lah, karena penduduk di sana juga masih tergolong masyarakat yang ekonominya ke bawah gitu. Ada sekitar 28.000 penduduk di sana dan masih tergolong susah lah ya. Nah, di keluarga ini, Rodan family ini, di saat itu ada ditemukan 3 orang anak yang masih hidup. Ini anak ini ada yang usianya masih 3 tahun ke bawah dan ada yang 3 tahun gitu. Nah, ketahuannya itu ada seorang cewek di tanggal 22 April itu atau keesokan harinya sedang datang ke tempat itu untuk memberi makan hewan-hewan gitu kan. Jadi mereka punya hewan yang harus dikasih makan, binatang peliharaan, itu di kandang. Jadi saat dia masuk ke tempat itu, dia melihat sepi, nih nggak ada suara, keluarga-keluarganya juga udah pada kemana gitu. Nah, dia pun panik melihat kondisi yang dialami oleh semua keluarganya di rumah itu. Dia langsung telepon polisi. Nama cewek ini adalah Bobby Jo Manley. Dia punya abang bernama James Manley. Jadi mereka sama-sama juga kaget saat itu karena ditemui lah di ruang tamu. Jadi ada Christopher Rodan senior. Dia itu 40 tahun usianya. Ditemukan di ruang tamu dalam kondisi mengenaskan. Jadi dia tuh udah ditembak 5 kali di kepalanya, 3 kali di badannya, dan 1 kali di lengannya. Diketahui juga kenapa dia punya luka di lengan, karena dia mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap penyerangnya gitu, terhadap orang yang berusaha untuk mencelakai dia. Dan rumah-rumah di tempat ini tuh pada dipenuhi dengan mobil van. Kan ada orang yang tinggal itu di dalam rumah, di dalam sebuah mobil yang dijadiin rumah gitu, biar ya mungkin di sana lumrah lah yang seperti itu gitu. Nah, jadi mereka itu tinggal di dalam sebuah mobil itu yang dijadikan rumah. Dan ada juga di situ bernama Gary Rodan. Itu adalah sepupu dari si Christopher ini. Usianya masih 38 tahun. Dia ditemukan sudah kehilangan nyawa. Di kepalanya itu ada 2 tembakan. Satunya itu di jidat dia. Dan dia juga dalam kondisi tertidur waktu itu. Makanya dia nggak melakukan perlawanan. Pokoknya dia mati tuh saat dia ditembak tertidur gitu. Dan ada juga yang putra sulungnya bernama Clarence Frankie. Itu usianya masih 19 tahun. Si Frankie ini bersama pasangannya bernama Hannah Hazel Gilley. Usianya masih 19 tahun juga saat itu. Dan ada bayi mereka yang masih berusia 6 bulan. Jadi bayi ini ada di antara mereka, diapit mereka gitu kan. Ditemui bayi itu dibiarkan hidup, sementara orang tuanya si Frankie dan Hannah itu udah ditembak gitu. Dan ada juga anak mereka yang masih berusia 3 tahun sedang di lantai, dibiarkan juga dalam kondisi hidup. Jadi luka yang ditemui itu, penyebab kematiannya itu yaitu 3 tembakan di kepala, itu muka juga, dan itu untuk si Frankie itu di kepalanya, dan sama si Hannah itu pasangannya itu ada di matanya 4 kali tembakan. Jadi ini ada 3 tempat ya, ada 3 yang tempat itu mobil tempat tinggal itu ada 3, yaitu ada 2 mobil trailer, ada trailer gitu, tempat hunian berbentuk mobil lah, mobil van. Dan ada juga camper, yang mana camper itu lebih kecil dari trailer. Nah, di camper ini ditemukan yang mana gak jauh dari tempat itu ada yang bernama Christopher Junior. Itu adalah anak dari si Christopher ini juga, yang bungsu. Jadi dia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, usianya masih 16 tahun. Yang ketiganya itu, yaitu camper itu, ada seorang ibu mereka ya, tinggal di dalam camper. Namanya itu Dana Rodan. Itu adalah mantan istri dari Christopher. Jadi dia tuh ditembak 5 kali di kepala,
Dan di kamar terakhir itu, pokoknya semua ini dalam kondisi tidur lah ya. Di kamar terakhir itu ditembak 2 kali di kepala, yaitu si Hannah Roden. Itu putrinya mereka. Jadi ada 3 anaknya ya. Yang pertama itu Frankie, anak pertama. Yang kedua Hannah ini usianya udah 18 tahun. Yang ketiga Christopher Junior. Tapi karena mereka udah cerai, jadi istrinya pisah rumah lah gitu, pisah ranjang, tinggal di sebuah camper. Nah, saat si Hannah ini ditembak, itu di kepala dia 2 kali. Dan saat itu dia ditembak itu, pelaku ini berusaha untuk memperbaiki posisi si Hannah itu gitu. Tadinya dia lagi netein anaknya, mungkin karena sudah ditembak jadi mungkin nutupin anaknya gitu. Jadi akhirnya dia digeser dan dibiarin nyusu lagi. Jadi anak ini nyusu sama emaknya yang udah mati gitu. Terus ada juga putrinya dia bernama Sophie, masih 2 tahun, putri dari si Hannah ini. Tapi dia lagi sama ayahnya, yang mana mereka itu udah pisah ya kan. Jadi ini ayahnya lagi ngasuh putrinya itu gitu loh, karena juga dia abis lahiran juga anak keduanya. Ada seorang warga yang bernama Donald Stone, ataupun itu merupakan sepupu mereka di tempat itu, lingkungan itu, merasa ada yang dia curigai juga gitu, karena kan ini kan keluarganya si Roden ya. Jadi dia mau cari tahu juga, atau mungkin mau ngabari si Kenneth Roden, itu adalah abangnya si Christopher, usianya 44 tahun. Tapi saat dihubungi, Kenneth Roden ini gak bisa gitu, gak bisa dihubungi. Dan dijumpailah langsung sama si Donald Stone ini ke rumahnya Kenneth Roden, karena ini kan berita keluarga yang penting gitu, harus dikabarkan ke keluarganya terdekat. Nah, karena gak diangkat teleponnya, ditemui di tempatnya itu, si Kenneth Roden ini udah dalam kondisi tidak bernyawa juga di rumahnya. Dilihatlah kondisinya itu, mata dia itu sudah ditembak di sebelah kanan, itu dalam jarak yang dekat. Jadi semua itu ditembak dalam jarak dekat, karena itu udah malam ya, mungkin posisi orang sudah mau tidur atau udah tidur juga pulas. Itu penyerangan itu dilakukan saat itu. Tapi yang anehnya, gak ada ditemukan kayak biasanya kan kalau peluru habis ditembakin pasti kan tempat peluru itu kosong, pasti dibuang di situ kan. Ini nggak ada ditemukan tempat penyimpanan peluru itu, casingnya. Nggak ada juga kayak tetangga mendengar suara gonggongan anjing, karena ada anjing di sana dalam kondisi hidup ya. Yang hidup itu anjing, hewan peliharaan itu, dan bayi-bayi itu, anak-anak di bawah umur balita. Dan gak ada juga suara tembakan. Itu kan sebuah korban itu meninggal dalam kondisi tertembak, tapi gak ada warga yang mendengar suara tembak gitu, pistol ataupun apa senapan. Dan yang anehnya juga, HP mereka itu hilang semua, gak ada HP di tempat itu. Jadi itu hilang semua. Nah, saat polisi sudah datang ke tempat itu, ceklah TKP, buatlah kayak pemeriksaan, dicari tahu lah kerja atau profesi dari si Christopher ini. Ini kan daerahnya dekat gunung ya, pokoknya pedesaan gitu lah ya. Dia itu punya usaha atau menggeluti bidang sabung ayam. Nah, ada juga dilihat di situ kan kayak pokoknya area itu dilakukan untuk area sabung ayam itu kan ilegal ya di mata hukum, karena itu termasuk bentuk perjudian. Dan ada juga kayak tanaman ganja gitu. Jadi itu diperiksa, ya mereka sebenarnya sudah melawan hukum ya gitu, tapi ya mungkin polisi bercoba untuk mengorek lebih dalam karena ini mereka yang jadi korban. Dicari tahu juga kan ada komplotan dari penjual narkoba ataupun obat-obat terlarang
itu komplotan orang Meksiko. Mungkin mereka, karena mereka juga sering buat onar, tapi nggak ada juga dicari tahu buktinya ataupun hal yang menyangkut dengan mereka. Ada juga mafia dari tim Combrand, itu juga mereka sih sadis juga ya, cuman kalau dicari tahu mereka nggak akan tega melakukan hal seperti itu, kayak massal gitu, semua keluarganya dihabisin gitu. Jadi mereka bersih. Nah, kasus ini pun masih jadi tanda tanya ya. Dari 2016 itu masih dibuatlah kondisinya kayak gantung lah gitu, masih dalam pencarian yang buat polisi bingung. Nah, itu kan semua kendaraan-kendaraan dijadikan untuk tempat tinggal, yang mana kayak kendaraan yang bergerak yang dibuat jadi rumah, kendaraan rumah gitulah. Yang dipertanyakan, si Sofia ini kan hidup ya, anaknya itu, dan putrinya dari si Hana. Jadi saat dicari tahu, ternyata ini kasusnya itu kayak vendetta, dendam gitu, dendam antara kedua keluarga. Keluarga siapa? Ini keluarga dari si Roden, yang mana itu adalah Hana, dan mantan pasangan si Hana, yaitu ayah dari si Sophia. Orang-orang gak ada yang nyangka gitu loh, ternyata ini tuh pertarungan hak asuh antara dua keluarga. Ternyata dalang dari semua itu adalah karena Sophia ini jadi bahan rebutan keluarga gitu, karena hak asuhnya itu gitu, hak asuhnya itu gagal gitu kan, atau dipersulit gitu. Ada keluarga yang mana itu adalah ayahnya dari si Sophia yang masih 2 tahun. Keluarga ayahnya itu adalah Wagner family. Wagner family ini terdiri dari ayahnya itu bernama Billy, kepala keluarga, usianya 47 tahun, dan ibunya bernama Angela Wagner, dan ada anaknya juga dua orang, yaitu cowok, bernama George dan Jacob. Dan jadi dulunya itu si Billy sama si Christopher itu merupakan sohib. Meskipun mereka ya ada yang namanya pertemanan itu ya pasang surut ya. Kadang pokoknya kalau dikenal sama orang-orang sekitar situ, mereka itu ya kadang dekat, kadang ini, tapi mereka juga termasuk orang-orang yang saling bekerja sama, mungkin dalam bidang apa gitu, atau bidang sabung ayam itu, atau menjual ganja, atau kerjaan mereka itu bareng gitu. Ada di satu saat gitu, di satu momen mereka pernah kerja bareng, kompak lah. Tapi sejak anaknya si Billy itu mendekati putrinya si Christopher yang bernama Hana, Jake mendekati Hana. Itu saat si Hana masih usianya 13 tahun. Nah, itu mereka berhubungan terus sampai setahun sebelum si Hana itu ditemukan meninggal, ya kan? Jadi itu kan kejadiannya 2016, setahun sebelumnya 2015 dong. Nah, mereka masih berhubungan saat itu, yang mana mereka mempunyai anak namanya Sofia. Di tahun 2016 itu Sofia sudah berusia 2 tahun gitu. Ternyata karena mereka sudah berpisah, si Jack ini meminta hak asuh dikasih untuk dia sebagai seorang ayah. Tapi si Hana bilang dia gak akan ngasih surat, sampai gimana pun gak akan ngasih gitu. Nah, waktu kejadian itu, jadi kayak gini loh, adalah surat kuasa nih yang ditulis sama si Hana gitu kan. Gak tahu ini benar atau enggak. Si Wagner, keluarganya Wagner ini mengajukanlah ke pihak pengadilan atau hukum gitu
untuk mengambil hak asuh atas si Sofia ini. Itu tepat setelah kejadian pembunuhan itu ya. Jadi mereka merasa kasihan dengan Sofia yang mana ibunya sudah tidak ada lagi. Jadi mereka merasa sedih karena Sofia itu gak mungkin lah sendiri dibiarin gitu. Mereka langsung ngangkut Sofia, dibawa pergi ke Alaska, yang mana mereka bilang gak mau melihat atau mendengar kejadian itu lagi. Itu sangat tragis. Jadi di mata orang-orang sekitar, mereka itu ya wajar ya mungkin untuk meninggalkan trauma, anaknya juga harus dibimbing, jadi ditinggalkanlah tempat itu. Mereka pergi ke Alaska lah, yang mana jaraknya termasuk jauh lah ya dari Ohio ke Alaska. Nah di Alaska ini si Jake, putra mereka itu bertemu dengan seorang istri baru. Tapi setahun kemudian mereka balik lagi lah ke tempat itu, ke Ohio itu. Mereka kerjanya di bagian truk, jadi kayak perusahaan truk, yang mana si George ini sama si keluarganya ini termasuk keluarga yang jadi teladan lah, kayak buruh yang teladan atau pekerja yang teladan, yang cocok dicontoh, karena keluarga mereka itu termasuk akrab gitu kan, mengundang citra yang baik untuk orang-orang sekitar. George sama Jake ini, putra dari si Billy itu, usianya masih muda ya, masih, pokoknya waktu itu kalau usia si Hannah waktu itu 18 tahun, berarti bedanya itu dia 20-an lah gitu. Nah si George sama si Jake ini sekolahnya itu homeschooling di rumah, karena pernah katanya sekolahnya itu di publik umum, tapi mereka nggak cocok, mereka selalu ngeluh, akhirnya ibunya narik gitu mereka untuk sekolah di rumah aja. Lalu kalau pihak sekolah sih bilang nggak pernah tuh mereka mengenal si sosok George sama Jake ini, jadi mereka nggak tahu menahu tentang adanya George atau Jake yang pernah sekolah di tempat itu. Billy ini sama Angela ini pisah lah ya kan, mereka itu berpisah, cerai, dan membuat si Angela ini tinggal di sebuah rumah kecil, tapi masih dekat-dekat situ. Lalu si George ini menikah, dan ternyata pasangannya ini bilang bahwa dia itu dibawa pengaruh keluarga yang sangat suka menjajah, ngontrol, pokoknya suka menindas dia lah, menindas pasangannya, menindas pasangan anak-anaknya. Nah, ini kejadiannya tuh waktu di Alaska. Cewek-cewek yang dekat dengan mereka itu, pasangan mereka itu ngadu gitu kan ke orang ataupun ke tetangga, yang mana memunculkan isu atau desas-desus ke orang-orang yang bilang bahwa kasus yang terjadi di Ohio itu adalah kasus perselingkuhan, masalah cinta, cemburu, dan juga konspirasi. Nah itu sudah menjadi kayak petunjuk ya buat polisi, karena sudah mendapatkan tip itu gitu. Nah dari pengacara pihak korban dibahas lah kan, bahwa katanya dulu itu si Jacob, namanya dari Jack itu, waktu umurnya masih 16 tahun dia dekat dengan si Hannah. Harusnya kan umur Hannah waktu itu masih 13 tahun, harusnya dia nggak bisa pacaran dengan di bawah umur ya, karena itu masih 13 tahun. 18 tahun memacari, 13 tahun itu masih ilegal. Mereka pacaran di Agustus 2010. Terus si Hannah ini meminta agar si Jack itu menjagakan kelincinya. Sebenarnya si Jack ini nggak suka ya sama kelinci, cuman karena dia merasa suka sama Hannah, ya udah nggak apa-apa lah, demi kamu aku rela menjaga kelinci gitu. Karena si Hannah ini mungkin memelihara kelinci atau gimana, nggak tahu lah, dia suka sama kelinci atau dia sedang bekerja menjaga kelinci.
Nah, sesudah mereka berhubungan sampai akhirnya udah dekat, itu membuat keluarga ini agak renggang lah, keluarga si Roden sama si Wagner, karena si Hana ngadu sama ayahnya agar dijemput, kayak lagu itu loh, pulangkan saja aku pada ibuku, ya kan? Dia minta dijemput sama ayahnya karena mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di tanggal 15 Desember 2015 dia mencoba menghubungi temannya atau mungkin teman dekatnya yang bilang, biar gimana pun aku gak akan tanda tangani surat adopsi ke tangan mantan pasangannya gitu, atau ayahnya dari si Sophie, biar gimana pun kecuali aku mati, kata dia gitu kan. Nah, ternyata saking keluarganya si Jack ini mengontrol ataupun menguasai hidup dari si Hana ini, sampai Facebook dia pun diretas, dan mereka bisa membaca topik atau apa yang dibahas sama si Hana ini ke orang itu. Yang mereka bilang itu kan berarti harus dia mati dulu. Jadi mereka fokusnya ke situ. Jadi waktu itu Hana ini mendekati Charlie ya. Charlie itu Charlie Gili, ya kan? Itu adiknya dari kakak ipar dia. Dia kan punya abang namanya Frankie. Frankie ini berhubungan dengan Hana Gili. Hana Gili ini punya adik, dan adik itu berhubungan dengan si Hana Roden. Gitulah ceritanya. Nah, setelah itu mereka punya anak lah, si Hana ini sama si Charlie ini punya anak yang mana baru lahir 4 hari. Nah, ternyata disitulah kejadian itu terjadi, yang mana si penyerang ini masuk ke rumah itu atau menyerang secara membabi buta di malam hari saat orang sudah tidur. Nah, diceritahu ternyata mereka itu 4 bulan sebelum kejadian itu mereka sudah wanti-wanti pelakunya ini. Mereka sudah mempelajari ya, apakah mereka itu tidur jam berapa, mereka balik jam berapa, semua pada kumpul jam berapa, ini ada di mana, semua itu dipelajari lah dari semua orang yang ada di tempat itu. Semualah yang berkaitan dengan Roden. Bahkan abangnya yang jauh aja, yang sampai 2 km dari situ, itu juga dipantau gitu loh. Mungkin ya mereka takut ya balas dendam nanti, jadi masih ada musuhnya gitu. Mereka mencoba menghabisi semua. Jadi dilihat keluarganya dari Wagner ini sudah beli sepatu. Nah, sepatu ini dibeli di toko itu sengaja gitu, ukurannya dibedain dari ukuran asli mereka biar nggak dicurigai. Aneh ya. Dan juga senapan atau senjata pistol dibeli. Ada juga dibeli peredam suara dari pistol itu supaya nggak bersuara. Jadi ibaratnya kalau pistol ini ditembakin sama satu objek atau subjek gitu, ditembakin, itu nggak akan mengeluarkan suara jika misalnya kita mensiasati dengan batuk. Kita batuk sambil nembak, itu nggak akan kedengaran suaranya. Dan juga di situ juga mereka, anak-anaknya itu sudah mewarnai rambutnya supaya menyamar gitu, dicat lah rambut mereka. Ya setelah dimata-matain, akhirnya semua HP-nya diambil, dan katanya sih alat yang mereka pakai seperti senjata itu sudah ditaruh ke dalam ember, terus di semen, nah terus dibuang lah jadi jangkar gitu di laut. Sauh. Pokoknya mereka itu ditahan di tahun 2018 tanggal 13 November. Lama juga sih, sekitar 2,5 tahun. Itulah yang dialami oleh keluarga Roden family. Kalau hukuman mereka sampai sekarang masih sidang-sidang gitu guys. Namanya juga pandemi ya, mungkin masih panjang, dan karena banyaknya yang meninggal 8 orang, mungkin akan lama tuh hukuman mereka. Bisa dipantau di Google juga bagaimana lamanya hukuman mereka.
Ya ini ya guys, kalau misalnya dari kisah ini ada juga gitu keluarga yang toksik ya. Nggak semua keluarga itu yang harmonis, yang baik gitu, membimbing anaknya ke jalan yang benar. Bahkan orang tua pun bisa jadi sosok yang monster gitu untuk anak-anaknya. Karena si Jake sendiri mengaku bahwa itu semua di bawah pengaruh ayahnya yang pengen menguasai anak-anaknya. Pokoknya susah lah ini. Kayak mencari inilah alibi lah, nggak tahu lah siapa yang benar lagi di antara mereka. Jadi kalau misalnya kita tuh tinggal di sebuah keluarga yang toksik ya guys, yang bukannya membimbing kita ke jalan yang benar, mental kita malah rusak, kita pun makin hancur berpikirnya. Mendingan kita menjauh aja. Nggak ada salahnya kita jadi anak yang durhaka atau gimana kali ya, agar bisa menjadi lebih baik. Kalau memang yang kita pikirkan itu positif ya, mungkin kita harus punya juga partner atau teman yang bisa diajak bicara dengan solusi apa yang terbaik untuk yang kita alami. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.